Kalau kita masuk ke rumah ibadah agama lain, akidah kita bisa rusak. Makanya, umat Islam gak boleh masuk ke rumah ibadah agama lain. Bener gitu? Masalah ini bukan cuma jadi perbincangan zaman sekarang. Dari dulu, ini udah jadi perbincangan para ulama dari berbagai mazhab. Soalnya, umat Islam gak pernah hidup sendirian, selalu bersentuhan dan berdampingan sama umat lain. Jadi, perlu dicatat, ini unsurnya gak cuman masalah akidah dan ibadah, tapi juga ada unsur muamalah. Jadi, gak hitam putih. Mazhab Hanafiyah berpendapat makruh hukumnya, sementara 3 mazhab lainnya, yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, masuk ke rumah ibadah itu hukumnya mubah alias boleh. Mereka merujuk pada riwayat Imam Abu Daud bahwa Nabi Muhammad SAW pernah masuk Ka'bah yang di dalamnya ketika itu ada patung. Sebagaimana diulas oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Imam Ibnu Qudamah juga mengutip cerita tentang Umar bin Khattab saat memasuki negeri Syam. Kaum Nasrani negeri tersebut berinisiatif menyambut Umar dengan jamuan makan di dalam gereja mereka. Meski Umar gak hadir, beliau memerintahkan Ali menggantikannya. Datanglah Ali ke undangan tersebut, lalu masuk ke gereja dan menyantap hidangan. Adapun hukum melakukan sholat di rumah ibadah agama lain, itu ulama berbeda pendapat lagi. Ada yang bilang boleh, ada juga yang makruh. Yang membolehkan merujuk pada riwayat Nabi yang melakukan sholat di dalam Ka'bah yang ketika itu masih ada patungnya. Seandainya kalau itu tidak boleh, pastilah Nabi gak akan melakukan sholat di dalamnya. Dan pasti beliau melarang para sahabat untuk itu. Tapi tidak ada larangan. Waktu pembebasan Syam, Umar bin Khattab dipersilahkan untuk sholat di gereja. Tapi Umar menolak. Tapi penolakan itu alasannya lebih karena Umar khawatir kalau sholat di sana, umat Islam berikutnya malah mengubah gereja itu jadi masjid. Sebagian ulama berpendapat kalau sholat di rumah ibadah lain itu makruh, apalagi jika di sana terdapat patung-patung yang posisinya searah dengan kiblat. Jadi saat sholat seolah kita menyembah patung. Nah, jadi kalau kita lihat ada komunitas-komunitas lintas iman yang bikin program wisata rumah ibadah, kita bisa apresiasi mereka karena ternyata ada rujukannya juga. Tapi kalau ada juga yang merasa masuk rumah ibadah agama lain itu nggak sesuai sama keyakinannya, nggak apa-apa juga, nggak bisa kita judge mereka. Nggak kita pungkiri kalau sebagian orang merasa kurang sreg untuk masuk ke rumah ibadah agama lain, tapi tetap punya keinginan untuk memahami. Sekarang, kamu juga bisa lihat rumah ibadah agama lain walau di rumah aja. Udah tahu kan soal virtual reality? Kita bisa menjelajah secara virtual. Nah, kalau kamu sendiri pernah gak berkunjung ke tempat ibadah agama lain? Share pengalamannya dong.